Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Effendi, NIM 120 403 133 11. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai komunikasi persuasif. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bersifat mempengaruhi audiens atau komunikannya, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator tersebut. Yang dikehendaki dalam komunikasi persuasif adalah perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang lebih mantap, seolah-olah perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator, akan tetapi justru kehendak komunikan itu sendiri. Secara umum, efektivitas komunikasi amat berkaitan dengan hal-hal yang menjadi faktor pendorong tercapainya efektivitas komunikasi tersebut maupun faktor yang menjadi penghambatnya. Adapun faktor-faktor pendukung pada komunikasi persuasif, secara umum terdapat dua faktor, yaitu faktor pada komponen komunikan dan faktor pada komponen komunikator. Faktor pada komponen komunikan adalah seorang komunikan hanya dapat menerima pesan manakala terdapat 4 kondisi berikut secara simultan. 1. Ia dapat dan benar-benar mengerti pesan komunikasi. Kedua, pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusannya itu sesuai dengan tujuannya. Yang tiga, pada saat ia mengambil keputusan, ia sadar bahwa keputusannya itu bersangkutan dengan kepentingan pribadinya. Dan yang keempat, ia mampu untuk menempatinya baik secara mental maupun secara fisik. Adapun pada faktor komponen komunikator, terdapat dua faktor penting, yakni kepercayaan pada komunikator, source credibility, dan daya tarik komunikator. Dari faktor ini, komunikasi persuasif akan efektif dalam merubah sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikan manakala didukung kredibilitas dan daya tarik yang dimiliki oleh komunikator. Adapun yang termasuk dimensi kredibilitas yaitu keahlian komunikator, kemampuan, kecerdasan, pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan komunikator yaitu kejujuran, keikhlasan, keadilan. Sedangkan daya tarik adalah hal yang berkenaan dengan tingkat mana penerima melihat sumber sebagai seseorang yang disenangi dalam bentuk peranan hubungannya yang memuaskan. Pada umumnya, hambatan komunikasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor mekanistis komunikasi manusia dan faktor psikologis. Hambatan komunikasi secara mekanistis disebabkan oleh saluran pesan yang terbatas, terganggu, tercemar, atau dalam kondisi rusak. Hal ini dapat disebabkan oleh internal atau eksternal persuade. Dalam internal persuade, misalnya salah dalam mengartikan dan memahami pesan. Sedangkan eksternal persuade, misalnya isu-isu, gosip, kabar burung tentang isi pesan, atau bahkan persuader. Hambatan komunikasi secara psikologis bersifat internal. Hambatan ini muncul karena adanya distorsi makna dalam pesan. Hal ini dapat disebabkan oleh kultur, konflik peran, konflik dalam sistem sosial, dan lain-lain. Jadi, hambatan psikologis ini disebabkan karena adanya ketidakselarasan pemahaman dalam diri persuader dan persuade. Selain itu, hambatan tersebut dapat disebabkan oleh dogmatisme, stereotip, dan pengaruh lingkungan. Dogmatisme adalah sikap seseorang dalam mempertahankan pendapat, sikap, dan perilakunya ketika menerima pesan yang tidak sesuai dari persepsinya dan dapat merusak posisinya. Sedangkan stereotip adalah pendapat mengenai sesuatu yang sudah diyakini sebelumnya atau prasangka yang bersifat objektif. Pengaruh lingkaran adalah seseorang yang melihat pesan persuasi sebatas baik atau buruk, benar atau salah, hitam atau putih. Seseorang yang demikian akan mendengarkan dan terpengaruh oleh orang yang disukainya, dan akan menolak pesan jika yang menyampaikan adalah orang yang tidak disukainya.
Sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.